Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dhabaha li ghairillah, siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, Syekhul Islam, semoga Allah ta'ala merahmatinya, berkata terkait firman Allah ta'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillah zahiruhu annahu ma dhubiha li ghairillah. Zahir firman Allah Ta'ala, wa ma uhilla bihi li ghairillah, adalah bahwasannya apa yang disembelih untuk selain Allah. Mithlu an yuqal, seperti halnya dikatakan, hada dhabihatun likada, sembelihan ini untuk demikian. Wa idza kana hadha huwal maqsud, apabila ini maksudnya, fasawa'un lufidha bihi aw lam yulfadh, maka sama saja diucapkan atau tidak diucapkan. Wa tahrimu hadha azharu min tahrimi ma dhabahahu lil lahm, wa qala fihi bismil masihi wa nahwih. Pengharaman hal ini lebih jelas daripada pengharaman apa yang dia sembelih untuk daging. Pada waktu menyembelih dia mengatakan dengan menyebut nama Al-Masih dan selainnya. Kama anna ma dhabahnahu mutaqarribina bihi ila Allah kana azka wa a'zama mimma dhabahnahu lil lahm wa qulna alaihi bismillah. Sebagaimana apa yang kita sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah lebih suci dan lebih agung daripada apa yang kita sembelih untuk daging, dan kita mengatakan padanya dengan menyebut nama Allah. فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا. Apabila haram apa yang dikatakan ketika menyembelih dengan menyebut nama Al-Masih atau Az-Zuhrah, maka haramnya apa yang dikatakan ketika menyembelih untuk Masih atau untuk Zuhrah, atau dimaksudkan dengan menyembelih hal itu, haramnya lebih pantas lagi. Fa innal ibadata li ghairillahi a'zamu kufran minal isti'anati bi ghairillah, sebab sesungguhnya beribadah untuk selain Allah kekafirannya lebih besar daripada meminta tolong kepada selain Allah. Wa ala hadha, berdasarkan hal ini, falau dhubiha li ghairillahi mutaqarriban ilaihi laharum, kalau dia menyembelih untuk selain Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, maka haram dilakukan.
Wa in qala fihi bismillah, walaupun dia mengatakan ketika menyembelih dengan menyebut nama Allah. Kama qad yaf'aluhu ta'ifatun min munafiqi hadhihi al-ummah. Sebagaimana hal itu kadangkala dilakukan oleh sejumlah orang dari orang-orang munafik dari umat ini. Alladzina qad yataqarrabuna ila al-kawakibi bidh-dhabhi wal-bukhuri wa nahwi dhalik, yang mana mereka kadangkala mendekatkan diri ke bintang-bintang dengan sembelihan dan selain itu. Wa in kana haula'i murtaddina, kalau mereka orang-orang murtad, la tubahu dzabihatuhum bihal, sembelihan mereka tidak dibolehkan untuk dimakan sama sekali. Lakin yajtami'u fi dzabihati mani'an, tetapi terkumpul pada sembelihan dua hal yang dilarang. Al-awwal, pertama, annahu mimma uhilla bihi li ghairillah, bahwasanya ia termasuk yang disembelih untuk selain Allah. Wa tsani, dan yang kedua, annaha dzabihatu murtad, bahwasanya ia adalah sembelihan orang yang murtad. Asy-syarih mengatakan rahimahullah, qultu, saya katakan, hadza la ikhtilafa fihi bainal ulama, tidak ada perselisihan di antara para ulama terkait permasalahan ini. Wa amma idza dhubiha lil-lahmi wa dhukira 'ala adh-dhabihati ismul masihi aw az-zuhrati wa nahwu dhalik, fahadha alladhi fihi khilaful ulama. Adapun apabila disembelih untuk daging dan disebut untuk sembelihan nama al-masih atau az-zuhrah dan selain itu, maka inilah yang terdapat perbedaan padanya, terdapat perbedaan ulama padanya. Wa kalamu Syekhul Islam hadza yadullu ala annahu yaqulu bitahrimih. Perkataan Syekhul Islam ini menunjukkan bahwasannya Syekhul Islam mengatakan pengharamannya. Wa wafaqahu ala dzalika ba'dul ulama, dan itu disetujui oleh sebagian para ulama. Wa dzakara al-Qurtubi fi tafsir qoulihi ta'ala, Al-Qurtubi menyebutkan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih, janganlah memakan sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya. Surat Al-An'am ayat 121. Thumma istathna qawlahu, kemudian Allah mengecualikan firman-Nya, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum, makanan orang-orang yang diberi Alkitab halal untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 5, yakni Dzabihatul Yahudiyyi wan Nasrani, yaitu sembelihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Wa in kana an-Nasrani yaqulu 'inda adh-dhabhi bismil Masih, walaupun orang Nasrani mengatakan ketika menyembelih dengan nama Al-Masih. Wal Yahudi yaqulu bismi Uzair, walaupun orang Yahudi ketika menyembelih mengatakan dengan nama Uzair. Wa dzakara qaula Atha, Al-Qurtubi mengatakan perkataan Atha, kull min dhabihatin nasrani wa in qala bismil Masih, makanlah sembelihan orang Nasrani walaupun dia mengatakan ketika menyembelih dengan nama Al-Masih. Lianna Allah Ta'ala qad abaha dhabaihahum, karena Allah Ta'ala betul-betul membolehkan sembelihan mereka. Wa qad ulima ma yaqulun,
padahal betul-betul diketahui apa yang mereka ucapkan. Wa dzakara mithlahu 'anil Qasim bin Mukhaymarah wa huwa qaulu az-Zuhri wa Rabi'ata wa Sya'bi wa Maqhul wa ruwiya 'an Ubadah bin As-Samit wa Abi Darda min as-sahabati intaha mulakhasa. Thumma qala, kemudian dia berkata, wa min hadzal bab, termasuk jenis ini, ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah, apa yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Makkah, min adz-dzabhi lil jin, yaitu menyembelih untuk jin. Walihada ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'an dzabaihil jin. Oleh karena inilah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau melarang dari sembelihan yang ditujukan untuk jin. Qala Az-Zamakhsyari berkata, kanu idza ishtarau daran aw banawha aw istakhraju 'aynan dhabahu dhabihatan khawfan an tusibahumul jin. Dahulu apabila mereka membeli rumah atau membangun rumah atau mengeluarkan mata air, mereka menyembelih sembelihan karena khawatir mereka ditimpa musibah karena jin. Fa udhifat ilaihimudz dzabaihu lidzalik. Wa dzakara Ibnu Ibrahim al-Muruzi menyebutkan anna ma dhubiha 'inda istiqbal sultan taqarruban ilaihi, bahwa apa yang disembelih ketika menemui penguasa untuk mendekatkan diri kepadanya, afta ahlu Bukhara bitahrimih. Ahli Bukhara memfatwakan pengharamannya. Li'annahu mimma uhilla li ghairillah, karena ia termasuk apa yang disembelih untuk selain Allah. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi, yakni abahu wa ummah. Allah melaknat barang siapa yang melaknat kedua orang tuanya, yaitu bapaknya dan ibunya. Wa in alaya, dan seterusnya ke atas. Wa fi sahih, di dalam sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabairi syatmur rajuli walidayh, termasuk dosa besar seseorang mencela kedua orang tuanya. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayh, apakah seseorang bisa mencela kedua orang tuanya? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, ya. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Orang itu mencela bapak seseorang, lalu seseorang itu mencela bapaknya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummah. Orang itu mencela ibu seseorang, lalu seseorang itu mencela ibunya. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man awa muhdithan. Wa huwa bi fathil hamzati mamdudah ay dhammahu ilayhi wa hamahu an yu'khadha minhu al-haqqu alladhi wajaba alayhi. Allah melaknat barang siapa yang melindungi perbuatan bid'ah atau pelaku bid'ah. Qala Abu Sa'adat berkata, awaitu ilal manzil,
aku pergi ke suatu rumah, wa awaitu ghairi wa awaituhu. Wa ankara ba'duhumul maqsura al-muta'addi wa qala al-Azhari hiya lughatun sahihah. Wa amma muhdithan, adapun muhdithan, faqala Abu Sa'adat mengatakan yurwa bikasrid dali wa fathiha, diriwayatkan dikasrahkan dalnya muhdithan dan difathahkan dalnya muhdatsan, ala al-fa'ili wal maf'ul, untuk yang berbuat dan yang diperbuati. Ma'na al-kasri, makna dikasrahkan dalnya muhditsan, man nasara janiyan, orang yang menolong orang yang melakukan kejahatan, wa awahu, memberikan tempat tinggal untuknya, wa ajarahu min khasmih, dan menyelamatkannya dari musuhnya, wa hala bainahu wa baina an yuqtassa min, dan menghalanginya untuk dikesas. Wal fathu, dan dengan difathahkan dalnya muhdatsan, wal amrul mubtada'u nafsuh, adalah perkara yang dibikin itu sendiri dalam masalah agama, perkara yang dianggap bid'ah. Wa yakunu ma'na al-iwa'i fihi, ma'na iwa pada hadis ar-ridha bihi, meridainya, was-sabru alaihi, sabar mengerjakannya. Fa innahu idza radiya bil bid'ati wa aqarra fa'ilaha wa lam yunkir alaihi faqad awah, karena sesungguhnya apabila dia meridai bid'ah dan menyetujui orang yang melakukannya, tidak mengingkarinya, maka dia ridha dengannya dan sabar dengannya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, hadhil kabirah, ini adalah dosa besar. Takhtalifu maratibuha bi ikhtilafi maratibil hadathi fi nafsi, tingkatan-tingkatannya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkatan-tingkatan bid'ah itu sendiri. Fa kullama kana al hadathu fi nafsihi akbar, kanatil kabiratu a'zam. Setiap kali bid'ah itu besar, maka dosanya lebih besar. Maka dosanya pun ikut menjadi lebih besar. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.